Parma Calcio baru saja memantaskan diri sebagai klub promosi Serie A. Kepastian ini diraih setelah Giallo Blu meraih 1 poin kontra SSI Bari di pekan ke-36 yang lalu. Uniknya, Parma baru sukses promosi setelah ditinggal oleh kiper legenda yakni Gianluigi Buffon. Sebelumnya, pasukan kuning-biru punya kutukan sulit promosi sejak Buffon kembali membela klub. Cetak Gol coba merangkum berakhirnya kutukan Parma Calcio sebagai berikut. Gagalnya ambisi besar Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon mulai dikenal sebagai tembok tangguh Parma pada tahun 1999. Saat itu, kiper muda asal Italia ini berhasil membawa Giallo Blu menggondol Piala UEFA. Prestasi ini ternyata merupakan satu-satunya gelar yang diraih oleh Buffon di kancah Eropa. Sampai dia pensiun, Buffon selalu dihantui kutukan gagal juara saat membela Juventus dan juga Paris Saint-Germain. Ternyata kutukan sulit juara ini juga kembali menghantui Buffon saat pulang ke Parma pada tahun 2021. Dirinya memutuskan untuk menolak beberapa tawaran dari klub besar demi membela klub masa mudanya. Padahal Buffon saat itu sempat diincar oleh AC Milan untuk menggantikan Donnarumma yang berangkat ke PSG. Ada juga tawaran dari raksasa Spanyol Barcelona. Namun tawaran ini ditolak karena dirinya ingin membawa Parma kembali promosi ke kasta tertinggi. Akan tetapi pemain kelahiran Carrara ini nggak bisa berbuat banyak di musim perdana. Parma saat itu hanya menduduki peringkat ke-12 dengan raihan 49 poin. Pasukan Giallo Blu menjalani tahun yang lebih baik di musim 2022-2023. Saat itu mereka bersaing di papan atas dan menembus babak playoff promosi Serie A. Sayangnya Parma mengalami nasib yang kurang beruntung dengan dikalahkan Cagliari di babak semifinal. Kegagalan promosi membuat Buffon sangat terpukul saat itu. Mantan pemain Juventus ini nggak mampu menahan air matanya di hadapan para supporter. Buffon mengaku kesal karena mengalami cedera di pertemuan kedua kontra Cagliari. Akhirnya mantan pemain PSG ini memutuskan untuk gantung sepatu pada Agustus 2023 yang lalu. Lonjakan performa dan berakhirnya kutukan. Anehnya, keputusan Gianluigi Buffon untuk pensiun meninggalkan kesan yang positif. Parma langsung mengalami lonjakan performa di Serie B musim 2023-2024. Pasukan Fabio Pecchia ini langsung tancap gas sejak pekan pertama digelar. Parma sudah menduduki puncak klasemen setelah membantai US Catanzaro 5 gol tanpa balas di pekan kelima. Penampilan superior dari Parma juga nggak terbendung seiring kurang konsistennya para pesaing. Awalnya skuad Giallo Blu bersaing ketat dengan Venezia di papan atas. Namun pasukan Leoni Alati tiba-tiba mengalami performa yang menurun di pertengahan musim. Saat itu mereka diterpa badai cedera yang diderita oleh para pemain inti, termasuk J.Itzes yang sempat absen 11 laga karena mengalami masalah penyumbatan pada trombosis vena. Sejak ditinggal Bang Jai, Venezia menderita 4 kekalahan dan 19 kali kebobolan. Beberapa klub lain juga menjalani performa naik turun seperti Venezia. Tim-tim yang dimaksud adalah Cremonense, Como hingga Palermo. Skuad Giallo Blu sukses mengunci tiket promosi usai meraih hasil imbang melawan SSI Bari. Hasil ini membuat Parma meraih 74 poin dengan 21 kemenangan dan 11 kali hasil imbang. Skuad Giallo Blu juga tampil menggila dengan hanya kalah 4 kali dari 36 laga. Pasukan dari Fabio Pecchia kini hanya tinggal mengejar target menjuarai Serie B. Parma masih harus bertarung dengan Como yang berada di posisi runner-up. Klub milik PT Jarum ini hanya terpaut 3 angka dari skuad Giallo Blu. Keberhasilan Parma promosi ke Serie A juga langsung disambut haru oleh Buffon. Ex-kiper Juventus ini menyampaikan ucapan menyentuh untuk para fans skuad Giallo Blu. Buffon mengucapkan selamat pada semua pemain serta staf pelatih Parma. Dia bangga kalau skuad Giallo Blu bisa meraih tiket promosi yang sudah lama ditunggu. Pujian tinggi juga disampaikan oleh Dino Baggio selaku legenda Parma. Pemain kelahiran 1971 ini mengaku terharu dengan performa skuad Giallo Blu di musim ini. Baggio nggak menyangka Parma akhirnya bisa kembali bermain di Serie A. Pembuktian mantan anak buah dari pelatih Real Madrid. Kehebatan Parma di musim ini nggak bisa dilepaskan dari strategi cerdas dari Fabio Pecchia. Pelatih asal Italia ini kembali membuktikan kualitasnya sebagai pelatih spesialis promosi.
Pecchia memang ahlinya menyulap tim bapuk di Serie B untuk meraih tiket promosi. Hellas Verona menjadi klub pertama yang dibawa sang pelatih untuk kembali ke Serie A pada 2016-2017. Kemudian tangan dingin Pecchia kembali membawa Cremonense bermain di kasta tertinggi Italia. Klub berjuluk Le Tigri ini meraih tiket promosi pada musim 2021-2022. Namun sang pelatih merasakan sensasi berbeda saat membawa Parma promosi di musim ini. Pecchia menilai kalau promosi bersama Parma lebih sulit dibandingkan dua klub sebelumnya. Pasalnya skuad Yellow Blue harus bersaing keras dengan banyak klub hebat di Serie B. Mantan pelatih Juventus Junior ini gemar menggunakan formasi 4-2-3-1. Meskipun berkebangsaan Italia, tetapi taktik permainannya lebih banyak mengandalkan filosofi umpan pendek ala pelatih-pelatih asal Spanyol. Ternyata kecerdasan Pecchia didapatkan karena bertahun-tahun berguru kepada Rafael Benitez. Dia pernah menjadi asisten dari pelatih asal Spanyol ini di 3 klub berbeda, Newcastle United, Real Madrid, dan juga Napoli. Kerjasama keduanya sudah dimulai sejak menangani Napoli pada 2013. Namun Pecchia lebih memilih jalannya sendiri dengan meninggalkan Benitez demi menerima tawaran melatih Hellas Verona. Benitez pun mengaku sangat kehilangan sosok dari Pecchia. Meskipun begitu, mantan pelatih Real Madrid ini bangga dengan prestasi hebat yang diraih oleh mantan asisten pelatihnya. Dia sangat bahagia Pecchia bisa membawa 3 tim berbeda promosi ke Serie A. Gacornya pemain murah. Keberhasilan Parma untuk promosi nggak terlepas dari kehebatan para pemain andalan. Hebatnya para pemain vital skuad Yellow Blue dibeli dengan harga murah. Sebagai informasi, Parma hanya merogoh kocek senilai 5,9 juta euro pada musim panas ini. Dengan mahar tersebut, Fabio Pecchia bisa mendapatkan 4 pemain sekaligus. Mulai dari Antonio Colak, Anthony Partipilo, Tijas Begic hingga Gianluca Di Chiara. Anthony Partipilo salah satu pemain yang memiliki performa yang lumayan gacor di musim ini. Pemain 29 tahun ini sudah tampil sebanyak 29 laga dan melesakkan 3 gol dan 2 assist. Di sisi lain ada nama Adrian Benisisak yang musim ini melesakkan 11 gol dan 3 assist. Benisisak berhasil melakukan pembuktian setelah tampil kurang menggigit di musim lalu. Dirinya sempat mendapatkan banyak kritik karena dinilai memiliki permainan yang egois. Padahal Parma sudah untung besar karena membelinya dengan harga murah pada tahun 2021. Saat itu dia didatangkan dari klub Polandia yakni Pogoń Szczecin dengan mahar 2,4 juta euro. Selain membeli pemain dengan harga murah, Yellow Blue juga memanfaatkan bakat dari akademi. Contohnya ada Alessandro Sirsati yang di musim ini jadi pilar penting di lini belakang. Pemain 20 tahun ini selalu menjadi pilihan utama dengan 75% presentase menit bermain. Berkat penampilan hebatnya, Parma menjadi tim dengan catatan kebobolan paling sedikit kedua di Serie B dengan 33 gol. Statistik ini hanya kalah dari Cremonense di musim ini yang baru bobol 31 kali. Itulah ulasan berakhirnya kutukan Parma Calcio. Bagaimana pendapatmu? Apakah Parma mampu bersaing dengan ketat di Serie A musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.